Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi. Masih di playlist tutorial membuat blog CMS dengan Laravel 10 ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan insert sebuah artikel. Karena kemarin kita telah menampilkan data artikel dan menginstal data table Yajra ya, server side. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk segera di subscribe jika belum, atau yang sudah subscribe boleh di share ke teman-teman yang lainnya yang masih belajar Laravel tentunya, karena tahun depan juga ya teman-teman, kalau tidak salah itu Laravel sudah versi 11 ya. Jadi tahun ini kita belajar dulu Laravel 10. Oke, untuk video kali ini kita akan menerapkan dua fungsi best practice dari fitur juga Laravel, yaitu file storage untuk upload gambarnya nanti, dan juga untuk validasinya kita akan melakukan dengan request validation ya. Jadi di controller itu fokus logikanya saja, untuk validasi kita pisahkan, karena sebelumnya untuk validasi yang di kategori kita gabung ya teman-teman, jadi agak panjang controllernya. Nah, untuk kali ini agar lebih cepat juga, best practice juga, kita pisahkan. Nah, untuk itu kita buat dulu controllernya. Begini caranya ya teman-teman. Oke, silakan dibuka terminal dulu. Terminal. Ini saya buat request baru ya teman-teman. PHP artisan request. Itu artikel request. Nah, seperti ini ya. Coba kita buka untuk app http request. Nah, di sini ya. Oke, di sini kita ganti dulu. Ini menjadi true. Return. Nah, return ini coba kita lihat fieldnya atau kolom-kolomnya itu di database artikel, tabel artikel maksud saya, itu ada ID ya. Oh, kalau ID tidak perlu, itu kategori ID. Kategori ID, title, slope. Oke, coba di sini. Kategori ID itu required, titlenya required ya. Kemudian kalau slug itu nullable. Kenapa kita berikan nullable? Karena slug ini boleh kosong, karena kita ambil dari title ya. Kita ambil dari title, bukan dari input dari form. Oke. Kemudian deskripsi dash itu required, dash itu required img, image ini, nah image ini required ya, required. Kemudian dia tentunya harus gambar image dan harus file. Kemudian MIME-nya itu PNG, JPEG, kalau mungkin kita berikan lagi WP. Kemudian max size-nya itu kira-kira berapa ya? 3 MB mungkin. 3 atau 2 MB, 2 MB saja dulu ya. 4. Oke. Lanjut lagi. Status itu defaultnya, oh iya, status ini required juga ya. Status ini required. Kemudian publish date juga required. Oke ya, kita rapikan dulu. Oke, jadi ini sudah siap dipakai ya teman-teman. Oke, kemudian di controller, di back, di artikel controller. Nah, ini yang kita kemarin ya. Kita buat dulu. Di sini return view, back artikel, bukan index tapi create. Nah, seperti ini create ya.
Dan kalau tidak salah dia menerima kategori. Jadi di sini kita buat kategoris. Kategori get ya, get. Oke, sudah masuk ya. Diimport dulu kategorinya. Ini kategori, ini artikel. Oke, lanjut kita ke bagian desain atau front end-nya. Di back artikel ini kita buat dulu, kita tambahkan lagi satu buah file baru, itu create bleed.php. Nah, sini H1. Coba saya tes dulu ya pakai H1. Oke. Dan coba kita periksa routes-nya di routes di web.php. Di sini, nah kita punya resource, jadi ini langsung ya. Coba, ini project kita kemarin. Ini artikel, coba kita klik. Oh, tombolnya belum saya fungsikan ya ternyata teman-teman. Coba ini saya besarkan dulu. Oke, coba kita lihat di bagian artikel itu di index. Di bagian tombolnya, nah ini tombolnya pakai button. Kita hapus dulu. Nah, ini hapus artikel. Kemudian ini butonnya kita ganti menjadi a ref to URL artikel create. Oke, coba refresh, klik create. Nah, ini oke ya. Berarti sudah mengarah ke view create. Untuk itu mungkin kita kopas saja ini. Kita kopas. Kita paste di create, kemudian kita custom. Nah, untuk scriptnya ini kita kosongkan saja dulu mungkin untuk jQuery. Oke, kita tinggalkan jQuery saja ya. Tinggalkan jQuery saja. Ini kalau ada error, nah ini betul kalau ada error, ini suksesnya harusnya di halaman selanjutnya ya. Jadi kita hapus saja ini. List artikel berganti menjadi create article. Data table ini kita hapus saja tagnya, hapusnya. Ini create artikel. Tombolnya kita hapus. Oke, di sini kita ganti menjadi form ya. Kita buat sebuah form baru. Form post, tipenya post. Jangan lupa karena kita punya upload gambar, di sini kita tambahkan n-type multi-var form data. Seperti di native ya, sama saja sebenarnya. Ini CSRF tokennya. Dan kita coba saya lihat lagi judul kategori. Oke. Coba di sini kita berikan row call 6 MB dan labelnya itu title. Ini title. Oke. Input tipe text, title. Ini title juga. Class form control. Coba ini kita berikan langsung ya value-nya all ya, kita pakai all jadi dia tidak langsung hilang. All title. Nah, di sini kita keluarkan kategori ya. Kategori. Ini kita ganti menjadi option. Select dulu. Select kategori ID ya. Kategori ID. Class form control. Optionnya value-nya kita kosongkan, ini hidden. Kemudian ini choose, bisa choose, pilih maksudnya. Nah, di sini kita for each itu kategoris ya, kategoris pakai S nggak? Coba kita lihat. Oke, betul kategoris ya. Kategoris item option
Ini optionnya item name. Nah, di sini ID-nya, item ID. Nah, yang masuk ke kategori itu, ke artikel itu ID dari kategori yang dipilih kan, bukan namanya. Oke, refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, tapi ini sepertinya tidak cocok. Oh, kurang call-nya ya. Call 6. Nah, seperti ini. Refresh. Oke, juga tidak masuk. Atau kelebihan div. Oh, ini deh. Ini seharusnya di luar ya, teman-teman. Ini masih satu call. Ya, hapus lagi. Oke, sorry ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kategori sudah keluar berdasarkan dari tabel kategori. Oke, kemudian itu lewat dash img view tidak perlu, kemudian status dan publish date. Oke, jadi kita butuh dash dulu ya. Oh, ini kurang div ya, teman-teman. Tambahkan div lagi, jangan dihapus ternyata yang tadi untuk row-nya. Oke, di sini kalau untuk text areanya mungkin kita tidak perlu, jadi dia full ya, jadi besar ya. Sini MB3, label dash description Tion description text area. Nah, text area dash paste class form control. Oke. Kita refresh dulu. Nah, ini ya. Mau kontrol, kemudian gambar, status, dan publish date. Oke, mungkin gambar dulu. Kita kopas saja. img image max 2 MB. Input tipe file img, dan kita berikan kelas form control juga. Nah, sepertinya teman-teman. Oke, kemudian dua yang terakhir itu status dan publish date. Di sini kita berikan call lagi, row dulu ya, row yang call 6. Call 6 itu Y3 labelnya status. Ini juga status. Ini kita berikan select juga ya, select status, ID status, name status, name sudah ada, kelas ya, kelas form control. Nah, sini sama seperti yang tadi option. Ini hidden, choose, ini publish. Publish ini 1 ya, 1 atau 0 kira-kira, 1 saja, 1 publish 0. Ada tidak nilai defaultnya? Coba kita lihat kemarin di database, di migration artikel status itu string. Nggak masalah sih kalau gitu, 1 atau 0 ya. Oke. Oh, bukan publish tapi private. Nah, kalau publish artinya artikel ini muncul di halaman depan nanti di blognya. Kalau private itu mungkin masih diedit, jadi tidak muncul di halaman depan ya. Oke, selanjutnya kita kopas lagi. Yang terakhir ya, yang terakhir itu publish date. Ini kita hapus. Input tipe date. Nah,
Ini kita berikan publish date. Mau dipublish tanggal berapa ya? Publish date. Oke. Class form control. Nice. Di press. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita punya status. Jadi pilih dulu statusnya, artikel ini sifatnya sudah publish atau private. Kemudian tanggalnya ya. Oke, terakhir itu kolom, bukan kolom, tombol ya. Front end. Kita berikan front end. Ini button. Tipenya tentu submit ya. Submit. Class form control. Bukan form control. WTN primary atau success saja ya, warna hijau juga. Submit. Ini misal save, simpan ya, save. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman, save. Oke, dia pasti error ya. Nah, kan method post ini katanya tidak support dengan route ini. Jadi di sini di actionnya kita berikan URL-nya itu artikel saja ya. URL articles ya. Artikel saja. Oke, seharusnya dia mengarah ke root bagian store ya. Nah, di sini bukan request kita panggil, tapi kita karena punya validation sendiri, jadi artikel request, bukan request saja. Ini tambahkan artikel request. Nah, ini dihapus dulu. Nah, artikel request ini diimport ya. Oke, jadi kita panggil validationnya artikel request. Coba ini kita return dulu. Return. Oke, misal. Dan oke, refresh. Klik save. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman validasinya. Oh, ini coba kita ganti ke request saja dulu ya. Artinya sudah masuk validasinya. Harusnya oke ya. Nah, oke. Ketika teman-teman ganti ini ke artikel request, dia otomatis validasinya. Otomatis save. Nah, semuanya harus require katanya. Oke, mantap ya. Oh, untuk description-nya memang polos dulu ya teman-teman, karena kedepannya kita integrasikan dengan Shika Editor dan Library File Manager untuk masukkan gambar di dalam deskripsinya ya. Oke, untuk gambarnya juga untuk sementara kita belum buat dulu ya view-nya, gambarnya dipilih, view-nya apa seperti itu. Karena kemarin di native Code Editor 4 dan Laravel 9 juga saya, kalau tidak salah, saya berikan scriptnya, tapi nanti kita belajar pelan-pelan dulu ya. Kita fokus di insert data dulu. Oke. Nah, di sini kita berikan sebuah variabel misal data yang dia menerima request dari validasi validate. Nah, request validate ini maksudnya kita mengambil semua yang ada di artikel request. Nah, yang ini kita ambil semua. Sebenarnya slug ini tidak perlu sih, atau nggak apa-apa ya, kita masukkan saja di sini. Ini saya rapikan dulu. Nah, di sini kita awalnya ambil dulu ya gambarnya $file sama dengan request file yang img. Oke, kita ambil dulu gambarnya, request file img. Ini kita buat file name kita acak namanya Unikit. Nah, Unikit ini untuk formatnya ya. $file kita ambil original extensionnya ya, client. Nah, ini original extension, kita ambil extension aslinya. Oke. Kemudian $file
file, kita store ya, store as mau di mana? Mungkin di public ya, di public, emang di public ya, nanti di public maksud saya di back ya. Nah, public back, tapi tidak masuk ke sini, dia masuk ke store dulu. Nah, masuk ke sini dulu dia nanti public, sini nanti ada folder back, baru kita lakukan storage link dan dia terpanggil di dalam folder public ini. Ngelink saja public, kemudian itu koma, kita masukkan file name-nya. Nah, awalnya kita ambil gambarnya ya, misal gambarnya itu nanti foto, nah seperti ini inputnya ya, inputnya misal yang kita tadi img, kemudian kita ambil ekstensinya yang mungkin JPG, JPEG seperti itu. Nah, di sini gambarnya tadi karena sudah diubah Unikit namanya, dia masuk ke folder public. Dia masuk ke folder public, kemudian back, kemudian namanya, misalnya namanya itu acakan. Nah, seperti ini. Dan ekstensi aslinya itu JPG. Jadi diberikan langsung JPG. Nah, seperti itu. Ini saya tulis ini seperti sebagai penjelasan saja ya teman-teman. Teman-teman boleh dihapus atau biarkan seperti ini, tidak masalah ya. Oke, sebagai penanda saja maksud saya. Kemudian itu kita masukkan ya, kita masukkan di variable $data lagi, $data img. Nah, di sini kita masukkan namanya ya, namanya $filename, filename. Nah, seperti itu. Oke, terakhir tinggal kita insert saja. Di sini kita punya artikel create ya, create $data. Oke, simple sekali ya teman-teman. Kita tidak perlu mengetikkan query raw seperti di native. Tinggal kita panggil saja function artikel dari referensi model artikel. Dan $data ini kita ambil dari request yang telah divalidasi di artikel request. Dan untuk gambar kita custom, kita ambil sini Unikit, kemudian ekstensinya. Oke, kemudian return redirect URL article with success. Oke, success, kemudian data article has been created. Oke, langsung saja coba kita tes ya. Refresh lagi. Oke, artikel ini artikel. Oh, lupa ya teman-teman, slugnya. Nah, slugnya kita lupa di sini. Coba kita buat dulu di bawah img saja, itu slug. Coba kita lihat kategori kemarin pakai fungsi ini ya. Nah, ini kita ambil ya, sorry, lupa saya. Nah, jadi slug tidak perlu kita ketik di front end-nya, kita berikan saja fungsi ini di back end-nya. str-nya jangan lupa diimport, itu support str ya, diambil dari bukan data name tapi data title. Nah, oke, mantap. Ini artikel pertama, kategorinya itu web SEO, deskripsi, misal ini deskripsi artikel pertama. Gambarnya, nah gambarnya terserah teman-teman ya sebenarnya. Gambarnya ini saja, misal screenshot ini. Publish date-nya kapan, tanggal 22 besok misal. Klik save. Oke, ini error ya. Nah, sini error katanya, request validate. Oke, sepertinya kurang D ya, validate. Oke, coba. Ini harusnya belum terupload ya gambarnya. Nah, kan belum terupload. Ini kurang, bukan validate. Kalau kita pakai request atau validasi inline seperti ini, nah baru kita pakai validate.
seperti yang ada di kategori ya. Nah, validate. Kalau kita pakai artikel request itu pakai D ya. Nah, validated. Nah, seperti ini. Dia fungsinya khusus untuk HTTP form request. Jika teman-teman lihat di sebelah kanan ya, ada penjelasannya. Get the validated data from the request katanya. Oke. Coba kita save lagi. Oke, folder views tidak punya default value. Oh, views ini harusnya kita berikan default value-nya itu 0 ya, teman-teman. Oke. Coba kita perbaiki di migration, di database, di migration artikel. Nah, views ini integer default value-nya harusnya 0. Default value-nya itu 0. Jadi meskipun tidak dapat atau tidak ada kita input, dia otomatis terisi 0 ya. Nah, karena sudah ada seperti itu, bagaimana kita edit saja ya di sini ya. Jadi tidak perlu menjalankan migration baru. Atau kita reset migrationnya tadi. Coba ini di struktur, di views. Nah, ini kita change saja. Defaultnya as defined itu 0. Oke. Save. Nah, ini otomatis 0 ya untuk views. Kita refresh, masih terisi. Coba kita save lagi. Nah, data article has been created. Mantap ya teman-teman, cara membuat website SEO. Ini artikel pertama, otomatis publish. Oke, satu memang publish ya, non baru private. Data article has been created, tapi dia harusnya di atas ya teman-teman. Coba kita ganti. Artikel with git latest. Oh, ini yang kita insert manual ya kemarin ya teman-teman. Cara membuat website SEO ini. Coba kita hapus saja. Kita delete. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Kategorinya 3. 3 itu web SEO. Coba refresh, kita tambahkan yang baru. Ini artikel kedua misal kesehatan. Ini deskripsi artikel kedua. Kemudian gambarnya terserah ya teman-teman, gambarnya. Coba paste. Ini masih private, jadi tidak publish di halaman depan misal. Dan terbit hari ini, tanggal 23 nanti misal. Save. Ini artikel pertama, ini artikel kedua. Oke. Nomornya 2 dan 3. Oh, harusnya 1 ya teman-teman. Tuh, 2, 3. Oke, coba kita lihat lagi codingnya. Tapi ini betul ya, ini private. Oke. Ini created ad-nya betul. Oke, harusnya dia muncul di atas ya teman-teman. Created ad 12. Artikel kedua harusnya di atas. Artikel kedua. Oke, coba itu 2 dan 3. Ini 2 oh, dia ambil ID-nya ya teman-teman. Coba di indeks. Nah, ini harusnya bukan ID-nya ini. Coba kita perbaiki lagi di artikel controller. Nah, kita berikan di sini ya teman-teman. Itu add index ya. Add index column ya. Column. Nah, tambahkan indeks kolomnya, ganti ID-nya ya teman-teman. Kemudian di indeks ini jangan ID ini. Kita gantikan menjadi DT ya. DT row index. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman lihat di data table server side atau dokumentasinya ya teman-teman. Row index. Coba kita refresh. Nah, ini 1 dan 2. Oke ya teman-teman, dia sudah masuk ke atas ya. Betul. Coba kita perbaiki juga ya teman-teman untuk yang kategori. Saya salah kemarin, saya ambil indeksnya. Oh, kategori belum ya. Kategori masih client side. Oke. Nah, kemarin kita ambil ID-nya ya teman-teman. Jadi dia berurutkan berdasarkan ID-nya. Sini. Oke, kita tambahkan saja and index column. Itu untuk ID misal. ID.
Nah, yes kolomnya. Oke, coba kita lihat di storage. Di storage-nya itu di app public back. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Ada 3. Mungkin yang error tadi juga masuk dia. Nah, gambarnya juga acak kan ya. Namanya. Oke, ini sudah masuk. Jadi tinggal kita tampilkan di detailnya nanti ya. Atau mungkin teman-teman mau di dalam gambarnya di sini, dalam tabelnya maksud saya juga bisa. Tapi nanti saya tampilkan saja di detail ya teman-teman. Jadi tabelnya juga lebih ringan nanti. View-nya masih 0, statusnya ada yang private dan publish. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja dulu. Mungkin di video selanjutnya kita akan menampilkan keseluruhan isi dari barisnya di halaman detail atau show data ya, by ID tentunya. Oke, cukup untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekeliruan, boleh ditanyakan di kolom komentar atau silakan join ke grup Telegram kami ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.